wabarakatuh, Bu Lutfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Apa kabar hari ini, Bu Lutfa? Alhamdulillah sehat. Bu Ratna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi hari ini saya senang sekali untuk mempraktekkan coaching kita hari ini. Baik, dari praktek kita hari ini, apa yang Ibu harapkan dari saya? Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, saya mendukung Anda dalam hal ini. Terus bagian mana yang akan saya fokuskan untuk kali ini, Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, oke Bu ya, sudah saya catat. Terus bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Ulfa dalam melakukan coach kali ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Karena dengan meningkatkan keterampilan ini, saya akan bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, saya paham Bu ya. Sekarang apa harapan Ibu dari praktek kita kali ini? Baik, saya berharap observasi yang akan saya lakukan nanti ini akan memberikan umpan balik yang membangun untuk saya dalam membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna. Oke, silakan dilakukan praktek. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Anggi? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan proses sesi coaching menggunakan model TIRTA ya, Bu. Baik, pertama-tama kita akan menetapkan dulu tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi. Baik, tujuan yang jelasnya. Sekarang mari kita identifikasikan hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Hambatan yang saya hadapi adalah saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Baik, setelah kita mengidentifikasi hambatan tersebut, kita akan melanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi yang konkret yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Baik, artinya rencana yang akan Ibu buat ke depannya sudah sangat jelas ya, Bu? Ya, Baik, bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan sejawat untuk mendukung rencana saya. Baik, terakhir ya Bu, bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa saja yang membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat, dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oh iya, baik, terima kasih banyak Bu Anggi. Sesi coaching ini kita akhiri ya. Terima kasih banyak Bu Anggi. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya, Ibu. Tadi saya melihat observasi antara percakapan Ibu dengan Ibu Anggi. Sekarang saya tanya Ibu, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, saya merasa sesi coaching tadi saya menilai bahwa si Bu Anggi sudah melakukan kompetensi dengan baik. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, tadi dari hasil pengamatan saya juga melihat Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Alhamdulillah saya senang mendengarnya, penilaiannya Ibu sudah sangat baik ke saya. Terima kasih banyak atas umpan baliknya Ibu. Oke, dari langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini yang mana itu, Ibu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif dan mendengarkan aktif dan merumuskan beberapa pertanyaan yang lebih efektif.
Oke, langkah ibu sudah sangat baik ya. Saya sudah mencatat hasil observasi ini di dalam form supervisi akademik. Terakhir apa yang ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan dari ibu. Ya, salam ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Ya, waalaikumsalam Bu Anggi. Saya senang bertemu Ibu Ratna hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberi dukungan. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Nah, bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya saat cara mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat. Nah, bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Apa harapan Anda dalam observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model IRTA. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching kali ini, Bu? Baik, saya ingin bercerita tentang kondisi di kelas di mana ada beberapa siswa saya yang belum lancar membaca. Oke. Tujuannya jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal apa yang nyata terkait dengan siswa Anda di kelas yang tidak tahu membaca. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa Anda tidak tahu membaca? Mungkin kalau dilihat dari kondisi siswa yang mungkin kita ketahui kalau kita kan sebagai guru yang cuma berapa jam kita hadapi di sekolah, jadi kadang kita berkendala kalau kita menuntun anak di sekolah yang perlu mungkin dilanjut di rumah, tapi kadang berkendala karena orang tua di rumah tidak bisa membimbing anak tersebut. Jadi ini kendalanya di orang tua yang tidak bisa membimbing anak tersebut. Iya, betul. Sekarang saya bertanya tentang rencana Anda ke depannya, rencana aksi yang akan Anda lakukan agar siswa Anda bisa membaca. Kira-kira langkah apa yang Ibu akan lakukan? Baik, yang pertama mungkin saya akan menyiapkan dulu buku bacaan yang masih bersifat dasar untuk memulai dasar cara membaca si anak tersebut. Lalu mungkin saya bisa mencuri waktu di luar dari jam pelajaran, selesai jam mengajar saya mungkin bisa membimbing anak tersebut untuk belajar membaca. Rencana Ibu Ulfa ini bagus sekali ya untuk rencana aksi. Nah, sekarang komitmen dari Ibu sendiri bagaimana agar rencana aksi itu dapat berjalan dengan baik? Komitmen saya ke depan ya tentunya saya akan memang bersungguh-sungguh ya Bu, supaya si anak tersebut dapat, walaupun mungkin belum bisa lancar, setidaknya si anak tersebut sudah bisa mengeja. Karena apalagi si anak tersebut juga kayaknya mungkin sudah memiliki kendala di rumah. Jadi saya ingin sungguh-sungguh betul bagaimana cara supaya anak tersebut bisa membaca. Bagus sekali ya. Terakhir, bagaimana Ibu bertanggung jawab terhadap terhadap murid Ibu yang tidak bisa membaca? Bagaimana ke depannya? Baik, ke depannya ya saya mempersiapkan dulu beberapa hal, mulai dari tadi yang pertama mulai dari saya menyiapkan buku bacaan. Setelah itu mengajar di luar dari jam mengajar. Mungkin dengan memberikan juga buku lanjutan membaca di rumah, setidaknya si anak tersebut dapat mengulang pembelajaran yang setelah ajarkan di sekolah, dia lanjut ulang sendiri di rumah. Terus yang membantu Anda untuk menindaklanjuti rencana aksi ini kira-kira siapa? Mungkin saya akan kembali membicarakan kembali dengan orang tua anak tersebut, memanggil datang ke sekolah agar setidaknya menyempatkanlah waktunya sedikit untuk membantu membimbing anaknya di rumah. Baik. Terima kasih Bu. Iya, sama Bu.
Oke, baik Bu Ratna, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada Ibu sebelumnya yang telah meng-coaching guru Ibu, yaitu Ibu Ulfa. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa saya sudah baik dalam melakukan kompetensi tersebut. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, saya mendengarkan aktif dengan baik dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Baiklah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya Bu, silakan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Bu. Nah, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Oke, saya senang sekali mendengarnya Bu Anggi. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, dari diskusi kita, kira-kira apa langkah konkret yang akan Ibu Ratna ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah langkah yang baik, saya rasa ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya lebih memahami area ini di mana saya perlu mulai berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baik, kalau begitu cukup sekian pertemuan kita Ibu Ratna. Kita akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berencana Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Andi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan ya Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Oke, baiklah. Yang apa nih yang ingin dibicarakan? Iya, begini Bu, dalam kelas saya itu terdapat siswa yang malas sekali pergi ke sekolah Bu. Baik Ibu. Jadi permasalahannya anak Ibu ada yang malas ke sekolah ya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Ibu. Kira-kira langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan Ibu? Nah, langkah yang ingin saya lakukan terhadap anak yang malas ke sekolah ini, mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi daripada yang lalu, agar anak merasa tertarik untuk datang ke sekolah. Baiklah, jadi ingin membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Kira-kira harapan Ibu dari permasalahan ini dari level 1 sampai 10 dari kondisi Ibu itu kira-kira level berapa? Kalau saya melihat ini kira-kira dia ada di level 7 ya. Di level 7 ya, Ibu. Nah, kira-kira apa yang perubahan apa yang ingin Ibu capai? Saya berharap setelah saya merubah pembelajaran dengan lebih menarik, dengan berbasis digital, saya berharap anak ini dari yang tadinya malas ke sekolah kembali rajin untuk datang ke sekolah. Ya, baiklah. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah Ibu ini siapa yang bisa kira-kira membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan ini? Saya berharap
kolaborasi dengan teman sejawat. Selain itu dengan orang tua siswa juga yang bisa membujuk anaknya untuk pergi ke sekolah, dan saya juga akan membuat media-media pembelajaran yang menarik agar anak ini kembali lagi rajin ke sekolah Ibu. Jadi intinya berkolaborasi ya Ibu ya. Nah, komitmen apa yang ingin Ibu capai? Ya, saya berharap dengan terlaksananya pembelajaran ini yang menarik, terus berdigitalisasi, saya harap ini anak sudah kembali rajin ke sekolah, dan orang tua juga berkomitmen bahwa anaknya diantar tiap pagi ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, baik Ibu. Nah, kita berada di akhir perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi saya sangat berharap Ibu berhasil dalam melakukan hal ini. Nah, nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, saya sekarang merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi, saya sudah bisa tahu inti masalahnya, dan saya juga bisa menemukan solusinya. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan nanti kita dapat berbincang-bincang lagi ya Bu. Terima kasih ya Ibu, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi